Ini teman-temannya belum join ya, saya tunggu dulu ya.
Ini sudah lengkap ya 80 ya adik-adik ya. Saya mulai ya. Ada lagi yang mau ditunggu? Mungkin bisa dimulai saja dulu, Bu, karena waktunya juga sudah masuk jam 5, Bu. Oke, kalau begitu saya mulai saja ya. Jadi alat-alat kesehatan di rumah sakit. Ya, sebenarnya ini apa namanya untuk jadwal kan dibagi ya, bahan habis pakai dan tidak habis pakai gitu ya. Nanti kita kelompokkan tersendiri aja ya. Karena kalau kita bicara berikutnya apa kuliah saya? Saya belum dapat jadwal ya, mungkin harus lihat di Oase ya. Setelah ini apa adik-adik? Setelah satu kali aja ya? Halo? Oh, kalian nggak tahu jadwal juga? Halo, halo? Bisa didengar suara saya? Mejanya mahasiswa. Nah. Halo, sore. Halo, ada yang bisa didengar? Bisa mendengar? Ini kalian mau niat kuliah nggak sih? Kalau nggak besok aja ya? Oh, nggak nyaut? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Ini 2020 nih agak-agak ya. Serius dah. Oke, sekarang alat kesehatan apa? Ini apa namanya metode habis pakai ya? Ada yang nggak habis pakai nggak kuliahnya? Ini kalian nggak ngasih jadwal juga? Kalian nggak minta jadwal ya sama Bu Rini ya untuk diberikan ke dosennya? Nggak ada? Formanya mana sih? Itu yang habis pakai belum? Ini jadwalnya gimana? Jadwalnya dikasih sehari gimana nih modelnya? Nggak dikasih jadwal full sama Bu Rini? Hmm? Terus? Iya, tapi jadwal nggak dikasih tanggal berapa gitu nggak ya? Ya harusnya kamu share dong ke saya. Jadi saya tahu nanti iya. Kalau yang lain seperti itu biasanya gitu ya. Setelah ini apa? Jangan nanti mendadak besok, besok baru kabari sehari sebelumnya ya nggak bisa ya. Kita kan banyak agenda juga. Habis ini apa saya? Kalian nggak hafal jadwal ternyata ya. Lebih sibuk dari dosennya. Izin menjawab, Bu. Maaf, untuk minggu depan itu yang alkes tidak habis pakai, Bu. Oke, saya ngajarnya berapa kali? Sesuai jadwal 4 kali, Bu. Yang dua lagi apa? Yang dua lagi apa? Alkes habis pakai sama tidak habis pakai di apotek, Bu. Oh, di apotek juga. Oke. Nah, iya, karena di saya juga belum ya. Saya tak lihat dulu nanti deh jadwalnya. Oke, saya rasa kalau cuma kalau yang seperti ini kita pakai 2 kali pertemuan terlalu banyak ya waktunya. Mungkin 1 kali pertemuan, sisanya nanti kita diskusikan ya per kelompok apa yang mau dikerjakan lagi ya tugasnya gitu ya. Oke, saya akan mulai dengan alat kesehatan. Jadi ini memang rata-rata adalah alat kesehatan, nggak bisa dipisah sebenarnya antara yang habis pakai dan yang tidak gitu ya.
Jadi nanti kita lihat sambil kita review gitu ya. Kemarin golongan 3, 4 sebetulnya sudah praktikum, jadi saya rasa sudah agak lebih paham. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Oke, apa yang dimaksud dengan alat kesehatan? Ini silakan dibaca ya. Jadi alat kesehatan adalah ya tidak hanya terbatas pada instrumen saja ya, termasuk mesin, implan, intinya semua instrumen atau alat-alat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan, merawat gitu ya, memulihkan, sama nih seperti obat, tapi dia tidak mengandung obat gitu intinya. Jadi semua yang tidak mengandung obat kita sebut dengan alat kesehatan. Karena kalau pada dasarnya ketika pengadaan itu garis besarnya cuma ada 2, obat dan alat kesehatan gitu ya, untuk kita di rumah sakit dan di apa namanya, praktek yang lain seperti apotek. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang membagi alat kesehatan itu menjadi alat kesehatan yang dalam tanda kutip adalah yang tidak habis pakai gitu ya. Jadi yang bisa berulang dipakai, dan alat kesehatan yang habis pakai yang biasanya disingkat dengan BHP, bahan habis pakai, seperti itu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Lebih terkenalnya sih alat kesehatan itu adalah yang bisa berulang kali dipakai kadang gitu ya, atau dalam berbentuk apa namanya, benda gitu ya. Tapi yang BHP biasanya lebih ke yang sekali dipakai kemudian dibuang, atau juga kadang-kadang kapas gitu ya. Kapas kan nggak sekali, maksudnya diambil masih ada sisanya, itu namanya BHP. Kadang-kadang perban gitu ya dipotong, masuk juga ke BHP, padahal kan masih ada sisanya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membatasi yang namanya alat kesehatan habis pakai dan alat kesehatan yang tidak habis pakai. Jadi intinya yang disposable gitu ya, yang sekali pakai buang kita anggap adalah bahan habis pakai. Seperti itu nanti definisinya. Jadi yang bersama dengan obat, tapi dia adalah yang tidak mengandung obat. Jadi kita cuma memisahkan 2, obat dan alat kesehatan. Oke, penggolongan alat kesehatan sebenarnya menurut SK Menteri Kesehatan ini ya, ada 7, 8, kurang ini tambahan yang baru yang THT. Jadi pemeliharaan perawatan kesehatan, ada yang masuk ke pestisida dan insektisida ya. Kemudian alat kecantikan yang digunakan dalam salon. Kemudian wadah plastik kaca, ya, dari ginekologi. Kemudian anestesi, perlengkapan kedokteran gigi dan THT. Yang itu biasanya bekas yang terakhir. Kemudian sebenarnya yang 9 ini nggak masuk ya, karena kalau kedokteran mata biasanya kita hanya pakai mesin gitu ya. Ribut banget. Ini bagian yang lainnya ya, tambahan aja, tapi biasanya kita nggak masuk semua. Nanti ada beberapa biasanya yang lebih menjadi concern kita di farmasis adalah Objin, kemudian THT gitu ya. Ini ya, Objin, THT, dan ginekologi. Sisanya itu memang spesifik ya. Jadi kadang-kadang memang kita tidak menyediakan di rumah sakit. Jadi masuk ke memang pengadaan tersendiri di rumah sakitnya.
Ya seperti misalnya kardiologi, kita nggak belajar tentang apa ya, sorry ya, EKG, EGG gitu nggak ya. Tapi mungkin kalau sekedar tahu bentuknya seperti apa, iya. Cuman untuk beli enggak ya, karena memang lebih banyak kita ke tadi ya, satu lagi, THT, kemudian obstetrik ginekologi dan bedah ya, karena ini nanti yang banyak terkait dengan kita, sisanya, jarang yang terkait dengan farmasis. Oke. Yang pertama adalah contoh-contoh alat-alat untuk perawatan. Jadi saya tidak membagi BHP dan non BHP di sini ya. Nanti kita mention aja yang mana yang bahan habis pakai, yang mana tidak. Ikut alat-alat yang kita gunakan untuk perawatannya. Alat perawat pembalut luka, kemudian alat perawatan pasien. Kemarin sudah ada juga ya yang dapat di praktikum itu ada elastic bandit gitu ya. Nah, kalau pembalut luka Anda bisa macam-macam. Mungkin yang paling familiar untuk Anda adalah apa? Plester luka itu ya, ya dengan berbagai merek. Nah, sebenarnya alat pembalut luka ya ini ada plester gitu ya. Oke. Ini ada beberapa bahan plester. Nah, kita terpaksa nanti memberikan contoh. Ada beberapa yang branded, ada juga yang tidak ya. Nah, ini ada yang isinya ZNO, elastik, sutra, rayon dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya nama alat kesehatannya. Ya, Leukoplast ini merek ya. Kemudian Handyplast juga merek gitu ya. Jadi ada, nah ini yang nanti bukan merek ya, Band-Aid gitu ya, Elasticon. Nah ini beberapa plester, nanti ada jenis-jenisnya macam-macam. Yang biasa Anda pakai adalah yang ZNO dan elastik. Ya, sisanya ini biasanya dia lebih plester yang lebih besar. Atau ada juga yang memang waterproof, yang kita sebut dengan Stenoplast dan Blenderm. Yang berikutnya adalah, sebentar ini kok loncat-loncat ya. Alat pembalut luka. Nah, kalau plester itu ya, plester yang biasanya di paling luar ya. Nah, biasanya di dalam luka, ketika luka itu dalam, biasanya kita kasih kasa. Ya, tapi biasanya kalau ada di rumah sakit itu nggak ada orang bilang kasa, orang bilangnya gas. Jadi dari bahasa Belanda, jadi nanti jangan bingung, gas itu artinya kasa. Ya, jadi berupa jaring seperti kain ya, yang kain yang jarang-jarang seperti karet, apa namanya, jaring ya, kain yang jarang-jarang. Nah itu biasanya untuk menutup luka. Fungsinya adalah karena dia bentuknya kotak-kotak seperti jaring itu mempermudah luka, ya memfasilitasi untuk luka bisa berdekatan satu sama lainnya nantinya gitu ya, karena ada bentuknya seperti jaring. Jadi dia seperti di pattern nanti kemana mendekat kemana. Jadi ada tepiannya. Kalau tidak seperti itu kan tetap terbuka luas gitu ya. Jadi ini fungsinya nanti. Nah kadang juga biasa dicampur dengan antibiotik dan sebagainya. Itu ya. Ini penggolongannya ada yang kasa steril ya. Mungkin Anda sering lihat nggak yang eh dibalut apa namanya? Yang biasa Anda beli itu loh. Bentuknya kayak balutan satu kotak isinya banyak ya. Itu kita sebut dengan kata kasa steril. Atau nggak dalam bentuk balutan, dia dalam bentuk apa namanya pipih ya, kayak dibungkus kertas puyer. Nah itu. Kemudian atau juga ada kasa untuk penutup luka. Ini ada ukurannya khusus. Nah kasa-kasa yang sudah berisi bahan obat, misalnya Daryantul gitu ya, pernah nggak Anda lihat? Soprantul gitu ya. Kemudian ini contoh-contoh mereknya. Nanti bisa di googling setelah kuliah saya ya. Jadi Anda bisa nanti melihat, oh ini yang Ibu maksudkan. Karena kalau saya masukkan di sini banyak nanti lama ya. Ini sudah saya kasih contoh, jadi nanti Anda bisa lihat. Banyak ya. Nah, yang biasanya berisi bahan obat ini two in one. Selain menutup, nah apa sih sebenarnya gunanya kasa ya? Tadi saya udah cerita.
Kemudian selain itu juga nanti dia mengurangi penguapan air ya. Semua yang menutup luka itu adalah tujuannya mengurangi penguapan air. Karena kalau dari sisi teori Anda baca, semakin lembab luka, dia proses epitelisasinya semakin lebih cepat. Ya, jadi luka itu memang harusnya ditutup untuk mempercepat penyembuhannya. Karena untuk mengurangi penguapan air. Oke, setelah kasa biasanya ada perban. Ya, plester dulu gitu ya. Tapi kadang-kadang tidak perlu. Dia langsung dimasukkan untuk ditambahkan ke kasa. Nanti tergantung kasus ya. Biasanya nanti perban ini digunakan terakhir ya. Setelah obat, kemudian dikasih gas atau kasa, baru perban. Atau kalau misalnya dia nggak kasih kasa, dia langsung pakai plester kayak tadi pada kasus-kasus. Udah deh dah. Pada kasus-kasus yang ringan. Nah, nanti perban atau pembalut ini ada golongannya ya, ada kasa hidrofil tadi ya, sama dengan kasa steril tapi dia lebih panjang untuk membalut. Sudah ditutup lukanya pakai gas, kemudian dibalut begitu saja. Atau misalnya pembalut elastik ya, elastik banded. Kalau yang pernah, nanti contohnya ada ya, yang pernah ke Sleo gitu ya, nanti pakai elastik banded yang warnanya coklat. Nah itu juga berbagai ukuran. Ada yang 5 cm, 7,5, 10 cm. Nah itu tergantung pada nanti daerah luka ya, atau umur pasiennya ya. Lebih banyak sih ke daerah luka. Biasanya kalau dia tangan, mereka biasanya pakai yang telapak tangan kita pakai yang 5 cm ya. Misalnya kalau tangan 7,5, kalau kaki udah nih. Kalau kaki mereka pakainya 10 atau 15 karena kan panjangnya. Berikutnya adalah pembalut leher ya. Biasanya orang bilang terkenalnya dengan septikar collar. Jadi membatasi topangan leher ya dan kepala. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung diinterupsi adik-adik ya. Nah, berikutnya adalah gips ya. Nah, pada kasus patah tulang, jadi yang urutan yang diberikan atau urutan pemakaiannya biasanya pertama adalah kita kasih namanya gas ya atau soft band. Di sini nggak ada soft band ya. Oke. Digas atau soft band gitu ya. Jadi nanti ada seperti kayak kapas yang ringan ya. Itu kemudian ditaruh di tangan ya, dibalurkan, kemudian baru gips. Fungsinya adalah apa? Agar gips itu tidak melekat langsung kepada tangan. Ya, setelah pakai soft band, gips baru dibelikan biasanya pembalut elastik gitu ya. Jadi yang udah pernah patah tulang atau apa pasti ngerti ya. Nanti ada beberapa lapisan yang digunakan pada fraktur. Nah, kalau misalnya hanya kesleo, dia cukup hanya pakai elastic bandit saja, tidak pakai gips. Oh, dibuka aja nih berarti ya. Oke. Oke, tadi untuk luka ya, sekarang untuk perawatan. Nah, untuk luka ada yang bertanya nggak? Saya rasa untuk yang golongan 3-4 kemarin sudah ada juga kasusnya gitu ya. Jadi nanti kalau mau lebih memastikan lagi boleh atau yang lain kalau memang tidak jelas bisa ditanyakan. Nanti adik-adik bisa langsung browsing ya. Nanti yang mana sih yang saya sebutkan gitu ya setelah kuliah sehingga nanti ada bayangan. Nah, khusus untuk alat perawatan saya kasihkan gambar. Ya. Nanti kita lihat deh kalau ada waktu kita buka nanti yang mana namanya elastic banded, mana gips gitu ya. Nah, biasanya kalau di praktikum nih alatnya saya bawakan semua, saya punya semua lengkap. Ya, untuk alat perawatan pasien ini tentunya adalah alat-alat yang berkaitan langsung dengan perawatan. Ya, memang tidak kita yang menggunakan perawat ya, tapi biasanya kompetensi kita adalah menyediakan. Nanti nggak lucu juga ya ketika nanti diminta terus kita nggak tahu jenisnya, bentuknya kayak apa. Ya, ini yang pertama adalah
warm water sack ya. Nah, ini biasanya untuk botol panas ya. Ya, ini pada kasus memang pasiennya perlu diberikan apa namanya? eh, suhu suhu peningkatan suhu tubuh ya. Biasa kita pakai water warm sack. Jadi ini berupa kantong ya. Kemudian ditutup ujungnya diisi air panas. Nah, ini biasanya untuk ya tadi ya, untuk kompres panas bisa, kemudian untuk kondisi pasiennya kedinginan juga bisa. Yang berikutnya adalah ice cup ya atau ice bag. Nah, ini biasanya macam-macam sih ya, tapi rata-rata bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini untuk kompres dingin. Nanti tergantung. Kompres panas biasanya pada kasus demam juga ya, jadi diberikan yang agak hangat kompresnya, sedangkan untuk kompres dingin biasanya pada kondisi memar gitu ya. Nah, ini sudah biasa ya, ini breast pump ya. Jadi Anda biar tahu aja, atau kadang-kadang orang bilangnya breast pump, pompa. Ya ini untuk pompa susu ya, untuk menyusui. Kemudian berikutnya adalah tap hood atau nipple side ya, pelindung puting susu. Jadi biasanya kalau menyusui ini suka digigit bayinya, biasanya dipakai pelindung. Nah, jadi nanti yang lecet itu bisa dipakai untuk pelindung sehingga tetap bisa menyusui. Nah, yang kayak ban ini namanya windring. Ya, windring ini adalah alat yang terbuat dari karet, ya, bentuk lingkaran. Mungkin kalau sekarang jarang ditemukan ya. Kalau zaman dulu mungkin angkatan 90-an gitu ya. 80-an. Nah, ini biasanya ada ban dalam ini. Nah, ini dipakai untuk berenang biasanya ya modelnya kayak ini. Nah, ini adalah alat yang digunakan sebagai duduk ya penderita wasir atau ambeien. Ya, jadi tidak menambah tekanan pada anus sehingga dipakaikan tempat duduk yang kita sebut dengan windring. Berikutnya adalah ini yang kita sebut dengan colostomy bag ya. Nah, fungsinya adalah menampung feses dari pasca operasi kolon. Ya, jadi nanti akan dibuatkan usus buatan melalui otot dan kulit perut, dipakai selang dimasukkan ke sini. Jadi nanti ini ada limnya, yang kotak ini plester ya. Jadi nanti nempel, ceplek di perutnya. Nah, ini selangnya masuk ke sini, masuk menghubungkan usus. Ini untuk menampung feses. Jadi fesesnya tidak keluar dari anus. Jadi langsung ditampung di sana. Nah, pada kasus anak-anak kan banyak ya, ada kasus bayi tidak punya anus gitu ya. Nah, untuk sementara sebelum dibuatkan anus buatan gitu ya, mereka biasanya dipasangin ini colostomy bag. Nah, kalau tadi kita bicara beberapa gitu ya, tadi soft ban, perban itu masuk bahan habis pakai ya. Nah, nanti saya ingat tadi Anda nggak nanya ya. Nah, yang ini nggak masuk bahan habis pakai ya. Ini bisa dipakai berulang kali. Perawatan pasien kalau yang untuk perawatan luka hampir semua bahan habis pakai karena dipakai sekali ya. Nah, untuk yang perawatan, nah tadi yang water warm sack, ice band itu bisa digunakan berkali-kali, breast pump juga ini yang tidak habis pakai ya. Nah, ini termasuk tape holder. Nah, ini juga. Nah, untuk yang ini colostomy bag ini sekali pakai ya deh ya, ini disposable. Jadi kalau sudah penuh nggak bisa dicuci ya langsung dibuang ya. Nah, ini masuk nanti yang habis pakai. Ya, nanti minggu pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak lagi yang tidak habis pakai. Gitu ya. Kalau kayak gini soalnya kalau saya mengkategorikan habis pakai dan tidak habis pakai agak susah ya, karena lebih baik mengkategorikan seperti ini. Ini masuk alat perawatan, ini masuk ke perawatan luka. Oke, selanjutnya adalah, nah ini ada yang kenal nggak yang ini? Ini namanya urinal, adik-adik ya. Nah,
urinal, namanya urinal. Berarti kan alat untuk menampung urin. Nah, nanti saya cerita ya. Ini alat penampung urinnya sebenarnya ada 2 jenis gitu ya. Alat penampung urin yang pasiennya benar-benar tidak bisa bangun. Nanti kita bahas di belakang itu namanya urin bag ya atau urin bag atau urobag. Nanti bedanya adalah kapasitas saja. Nah, yang kedua adalah alat penampung urin di mana pasiennya bisa bangun tapi tidak diizinkan ke kamar mandi. Tidak diizinkan ke kamar mandi, contoh ya, misalnya pasien-pasien yang sudah tua, ya sebenarnya bisa, maksudnya bisa bangun gitu, tapi tidak diizinkan, atau kondisi-kondisi khusus yang sangat lemas. Jadi kita cuma pakai urinal ya, nanti urinalnya yang dibawa ke tempat tidurnya pasien ditampung, itu dibuang di kamar mandi, ya. Nah sesuai bentuknya ini yang untuk laki-laki, ini yang perempuan yang mulutnya agak lebih lebar, ya. Namanya sama-sama urinal. Itu biar Anda tahu. Jadi nanti yang pasien sama sekali nggak bisa bangun, habis operasi kita pakainya urin bag nanti atau urobag ya. Nah kalau yang ini adalah tidak habis pakai karena bisa digunakan berulang kali. Biasanya orang bilangnya tadi urin bag, kemudian urinding ya, water wamsak itu biasanya namanya adalah hospital utensil gitu ya. Jadi peralatan-peralatan hospital yang umum harus ada di setiap kamar. Nah, ini berikutnya adalah bedpan. Nah, kalau tadi kita cerita tentang colostomy bag, itu adalah langsung ditempel ya. Nah, colostomy bag itu hampir mirip dengan urine bag atau urobag. Jadi disposable sekali pakai dibuang. Nah, sedangkan yang bedpan ini digunakan berulang kali. Jadi yang kalau urinal untuk urin, bedpan itu untuk feses. Memang pasien-pasien yang tidak bisa ke belakang. Taruh telurnya. Nah, tapi memungkinkan mekanisme untuk bisa melakukan defekasi. Oke. Berikutnya adalah ini namanya push basin ya. Bisa bentuknya bulat, bisa bentuknya kotak. Nah, ini biasanya untuk muntahan pasien ya. Bekas kapas dan sebagainya. Ini yang kita sebut dengan push basin ya. Jadi nanti kalau ada udah praktek di rumah sakit biar tahu nanti ya ini namanya apa, namanya apa. Nah, yang ketiga ya, tadi ada perawatan luka, perawatan pasien, berikutnya adalah alat-alat untuk tindakan medis. Jadi saya nggak gabung yang banyak tadi ya, THT apa, ini apa gitu ya. Jadi yang kita bicarakan keseluruhan yang secara umum yang kita tahu. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi ya. Nah, yang paling sering adalah gloves ya. Nah, glove atau sering orang bilangnya handscoon atau sarung tangan. Nah, ini juga ada macam-macam ya. Yang biasa kita sebut dengan glove yang sampai pada mata tangan. Ya, nah jenisnya juga macam-macam. Ada latex, ada karet ya. Nanti yang panjang sampai ke siku namanya adalah gynecologist glove. Itu biasanya untuk dokter obgyn ya ketika melakukan tindakan menolong pasien bersalin. Jadi kan tangannya obgyn masuk jadi full ya sampai siku biasanya sarung tangannya atau pada saat pembedahan gitu ya ngambil organ-organ itu biasanya pakai gini namanya sarung tangan ginekologis, handscoon ginekologis. Kenapa ginekologis ya karena lebih banyak dokter kandungan yang makan.
Oke, berikutnya adalah kateter ya. Jadi kateter banyak jenis. Nah, ini juga kemarin sudah praktikum ya. Jadi ada beberapa yang sudah tahu ya. Ini yang kita sebut kateter ada banyak ya. Ada Foley kateter, endotracheal tube ya. Itu semuanya yang intinya di rumah sakit ya, alat kesehatan yang ada berbentuk tabung, kemudian saluran, entah itu dari karet, dari plastik, kita namanya adalah kateter. Ya, kateter secara umum. Nanti jenis-jenisnya ada macam-macam ya, salah satunya adalah ini yang kita sebut dengan polikateter. Nah, ya, jadi fungsinya untuk mengeluarkan atau mengambil urin. Ada yang two way ya, kemarin cerita, ada yang three way nanti. Nah, ini tadi jenisnya ya. Ada yang nelaton dari latte, metal, kemudian ada balun untuk polikateter. Ini lebih banyak adalah ini ya, polikateter. Ini salah ya, polinya double L harusnya. Di kateter ini ya, kalau two way kateter namanya two way ya, ini dua two way. Nanti kalau ada satu lagi di sini namanya three way. Nah, jadi ini fungsinya nanti yang dihubungkan pada saluran kencing ya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ini bentuknya menggantung, berarti harus ada penahan ya. Nah, penahan ini biasanya nanti ditaruh di sini berupa aqua ya. Jadi nanti disuntikkan sehingga nanti apa namanya, dia akan menahan ya. Jadi nanti biar kateter ini nggak copot. Jadi nanti dimasukkan aquades. Nah, satu bagian yang lain adalah dipasangkan urin bag. Ya, di sini pasangkan urin bag untuk menampung urin. Ya, jadi nanti ketika memasang drainase ini biasanya pada pasien yang tadi ya, habis operasi, kalau habis operasi besar kan nggak mungkin bangun ya, jadi nanti pipisnya lewat sini deh, lewat saluran, kemudian diberikan urin bag seperti itu. Nah, khusus untuk laki-laki nanti dia perlu kondom kateter ya, karena nggak bisa masuk. Kalau wanita ini bisa masuk langsung nanti ke saluran kencingnya. Oke, berikutnya adalah cuma gambar-gambar aja ya. Nah, ini yang tadi Ibu cerita urin bag ya. Nah, bag ke sini lagi. Nah, nanti dipasang di sini urin bagnya ya. Dipasang. Jadi untuk menampung urin. Nah, ini di sini dipasang. Ini yang pasang tadi bagian yang ujung. Nah, ini apa, Bu? Nah, ini adalah klep untuk membuka nanti ya. Setelah penuh kan nggak mungkin dibuang begitu saja ya. Jadi dibuang dulu dong urinnya ini ke kloset oleh perawat, baru nanti dibuang pembungkusnya ya. Jadi ini nanti yang paling atas yang disambungkan tadi polikateter untuk menampung urin ya. Nah, urin berdasarkan ukurannya, kita punya yang disebut dengan urin bag dan urobag. Ya, nah urin bag ini biasanya cuma 1 liter ya maksimal. Nah nanti yang lebih besar kita pakainya yang kita sebut dengan urobag. Saya nggak isi di sini ya. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang apa namanya, yang memang pipisnya sedikit ya, terus dipasangkan urobag itu biar nggak berkali-kali masang ya, itu bisa mungkin sampai 2-3 hari ya. Urobag itu sampai 3 literan, ya tergantung jumlah urinnya. Oke, jadi nanti fungsinya untuk apa, Bu? Ya pertama tadi untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa bangun ya. Kedua, kadang-kadang juga kita perlukan untuk melihat seberapa sih urin pasiennya itu ya pada kasus tertentu sehingga kita bisa ukur apakah pasiennya kekurangan cairan atau tidak dari urin karena di sini ada apa namanya mililiternya. Ya, jadi biasanya kalau dokter memperhitungkan ada suatu jenis penyakit, dia harus pipis loh sekian dalam sehari misalnya kurang, berarti nanti harus ada treatment khusus seperti itu ya. Nah, intinya adalah fungsinya untuk mengeluarkan urin secara steril ya atau dalam sistem tertutup. Kalau bahasa ilmiah adalah drainase urin ya, di drainase. Oke, kateter yang berikutnya yang kita sebut dengan stomach tube ya.
Stomach tube ini nanti yang bagian yang masuk adalah yang ujung ini yang atas. Ini paling sering, nah kalau kemarin Anda nyonde kan ya, nyonde tikus ya, tapi biasanya kalau nyonde kita ngasih obatnya ke lambung. Kalau yang ini biasanya adalah pertama untuk mengumpulkan cairan lambung ya, nanti disedot dari sini pakai Spite kita dapat untuk biasa ngecek apa keasaman lambung atau misalnya deteksi suatu penyakit atau bisa juga untuk urus-urus atau mencuci perut ya. Jadi nanti dimasukkan selang ini gitu ya lewat mulut sampai ketembus ke lambung. Nanti apa yang kita pakai nyuci misalnya NaCl, ya udah kita cuci, kita masukkan NaCl, habis itu kita sedot lagi, kita buang, masukkan lagi jadi mencuci atau membilas isi lambung. Nah, sekarang biasanya sudah lebih canggih, sudah ada alatnya, tapi kita tetap pakai stomach tube. Nah, yang terakhir sama dengan perlakuan kita tikus kemarin ya. Jadi untuk memberikan obat-obatan juga bisa. Nah, berikutnya kita sebut dengan feeding tube atau NGT. Ya. Nah, bedanya tadi apa, Bu? Nah, bedanya adalah ini ya jenisnya. Nah, stomach tube juga banyak jenisnya ya. Jadi tergantung nanti umur pasien, tingginya gitu ya. Karena nanti ini akan berpengaruh terhadap panjangnya kalau stomach tube. Nah, sedangkan untuk NGT feeding tube ini nanti juga sama. Ya, ada ukurannya. Ada ukuran 8, 11 gitu ya. Dan seterusnya ada 3 paling kecil untuk bayi. Ya, jadi kalau masang feeding tube ya dari hidung sampai ke lambung gitu ya. Nah, ini bedanya sama yang NGT tadi, stomach tube tadi ini ada tutup. Karena ini nanti ada di luar ya terus-menerus. Ya, jadi ini harus steril juga dari udara. Jadi setelah memberikan makan, nutrisi gitu kita tutup. Ya, ini nanti ada ukurannya juga. Kalau semakin tinggi nanti ukurannya semakin besar ya. Ada NGT 3 untuk bayi, kemudian ada yang 5 gitu ya. Ada 6,5 nanti tergantung. Karena nanti yang diukur adalah jarak gitu ya, lingkar kepala gitu ya, bisa untuk ngecek ya ke hidung itu disamakan dengan ke bawah sampai ke lambung. Jadi nanti semakin kecil bentuk tubuhnya nanti feeding tube ini semakin kecil. Ya, tidak hanya makanan ya, mungkin bisa juga yang lain. Apa namanya kalau obat-obatan jarang, dia bisa kalau obat pakai NGT ya. Ini lebih banyak memang ke nutrisi, dextrose gitu ya, susu dan sebagainya. Untuk bayi-bayi prematur biasanya kita menggunakan NGT tadi, feeding tube tadi. Nah, itu yang di saluran cerna ya, untuk kateter. Nah, kemudian untuk yang di apa namanya di vena gitu ya, yang berkaitan dengan pembuluh darah dan peredaran darah, kita juga ada beberapa kateter ya. Yang pertama, ini adik-adik mungkin tahu, ini namanya wing needle. Gampang ya ngelihatnya, karena ada wingnya ya, ada sayap. Nah, ini kita sebut dengan wing needle. Fungsinya adalah sebagai perpanjangan vena ya untuk pemberian cairan infus atau obat intravena dalam jangka waktu panjang untuk khusus pembuluh-pembuluh darah yang kecil atau fraktur. Ya, tapi ini tidak boleh lama. Paling lama adalah 1 kali 24 jam karena kecil. Ya, ditakutkan ada sumbatan. Nah, ini yang suka biasa infus ya vitamin C, whitening, pakainya wing needle ini. Biar Anda tahu dulu. Nah, sorry sebelum ke sana. Nanti ini yang dihubungkan dengan pembuluh ya, makanya ini namanya adalah perpanjangan vena, vena di mana saja ya. Yang ini nanti kita hubungkan dengan obatnya. Bisa infus ya, bisa langsung obatnya ini lewat Spite gitu ya dan sebagainya. Nah, ini nanti kita sebut wing needle. Jadi kuncinya adalah tadi ya, untuk vena-vena yang kecil ataupun rapuh. Nah, bagaimana untuk vena yang besar gitu ya. Nah, kita atau penggunaan jangka panjang sekali gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan infus set ya. Jadi kita berikan untuk pemberian cairan infus dan nutrisi yang lainnya bisa juga dikombinasikan dengan obat ya.
Nah, ini juga sama adik-adik, ada infuset dewasa, namanya ada infuset anak-anak. Nanti bedanya apa, Bu? Bedanya adalah jumlah tetesan per menitnya. Ya, ya nanti kalau misalnya anak-anak dia lebih lambat ya 6 tetes per menit, kalau dewasa 20 tetes per menit. Nanti ada kok kalau Anda beli gitu ya, ini akan ada nanti infuset dewasa tulisannya. Infuset anak-anak seperti gitu ya. Nah, nanti ini ada tulisannya. Jadi nanti tergantung yang pakai anak-anak apa dewasa karena terkait tadi tetesan ya. Kalau panjangnya sama Bu, ya panjangnya sih sama. Nanti yang membedakan adalah jumlah tetesan. Ininya berbeda juga. Apa namanya jarumnya di sini ya? Oke, jarum apa namanya suntiknya. Nah, ini juga ketika memakai infuset kita tidak bisa sendiri ya. Jadi ini nanti di bagian ujungnya yang tajam ini nanti menembus ke infusnya. Cairan infus ini tabungnya gitu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat tetes. Nah, ini mengatur tetesannya dengan pengaturan ini. Nah, ini ada jarum ya. Jadi untuk jarum dengan pembuluh darah vena kita perlu nanti sambungan yang lain disebut dengan IV catheter. Ya, nanti kalau sama kalau yang wing needle juga tadi kita perlu kalau wing needle ini yang langsung nanti menyambungkan venanya ya, kita tinggal masukkan tadi atau yang infusetnya. Ya, sedangkan untuk infuset ini sendiri nanti kita butuh yang namanya IV IV catheter. Ya, saya ingat mereknya namanya Surflow biasanya. Nah, yang kedua adalah blood set. Ini hampir mirip ya Bu ya. Nanti silakan Anda perhatikan di bagian tabungnya yang membedakan antara infusen dan blood set. Sama-sama set ya. Nah, yang ini untuk transfusi darah. Yang kalau tadi adalah nutrisi. Bedanya di mana Bu? Ada pengatur tetesan ada, nanti ada jarum ya yang dipasangkan pada nanti jarum perpanjangan. Nah, tabungnya yang membedakan. Kalau infuset tadi tabungnya satu. Ini sebenarnya satu tapi seolah-olah menjadi dua karena kosong, yang bagian bawahnya dia ada saringan. Nah, ini adalah fungsi saringan adalah menyaring partikel darah. Tahu darah itu ada kapasitas untuk membeku dalam waktu tertentu. Nah, ketika misalnya kita melakukan donor darah, ya di kantong darah itu biasanya dilengkapi dengan heparin, obat untuk mencegah terjadinya koagulasi atau clot darah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri juga clot itu ada sehingga di infuser ini biasanya kita pasangkan apa namanya di sini ya, seperti jaring gitu ya, kasa kecil itu yang nanti untuk menyaring darah ya, sehingga mungkin ada partikel-partikel yang ukurannya lebih besar daripada darah itu sendiri bisa kita saring untuk bisa sebelum ditransfusikan. Nanti kalau partikelnya besar bahaya juga ya, bisa nanti menyumbat kan gitu. Oke. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ya atau mau bertanya di akhir nanti. Nah, eh, blood set. Nah, blood set juga ada dua ya untuk children dan juga untuk adult. Berikutnya adalah ini yang paling sering Anda temukan. Ini namanya spike. Ya, jangan lagi ngomong spot. Kita nggak ada ngomong spot, namanya spike. Ya. Nah, satu whole bagian ini kita sebut dengan spike. Berarti terdiri dari siring. Siring ini adalah tabungnya dan needle. Ini jarumnya. Needle plus siring kita sebut dengan spike. Ya, tapi kalau misalnya tanpa jarum, tanpa needle, kita sebutnya adalah siring. Nah, terbalik dengan mata jarum atau needle, ya siring ini, nah, kalau misalnya gini, secara keseluruhan spike
semakin besar ukurannya, ya nanti tabungnya ini akan semakin besar. Misalnya 5 cc, nanti kita akan menyesuaikan dengan needle. Ya, tapi ketika dipisah ya kalau siring sendiri mereka semakin besar ukurannya, nanti yang 5 cc akan lebih besar dibandingkan dengan 3 cc dan lebih besar lagi dibandingkan dengan 1 cc dan seterusnya. Tapi untuk needle ini kebalikan. Ya, needle yang semakin kecil ukurannya, needle yang ukurannya semakin besar itu adalah needle yang diameter semakin kecil. Ya, katakanlah mata jarum atau needle 18 ya itu diameternya ya besarnya itu akan lebih besar dibandingkan dengan diameter mata jarum yang 23 24 ya, jadi kebalikan. Kalau siring semakin besar berarti dia memang besar. Ya, tapi kalau needle semakin besar ukurannya berarti diameternya semakin kecil. Ya, nanti mohon itu di garis bawahi, nanti biar nggak salah. Mata jarum 24, kok bisa lebih kecil ya dibandingkan 18 ya, memang seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara spide sendiri memang fungsinya untuk menginjeksi. Tapi ketika kita bicara siring, nah siring ini bisa macam-macam. Bisa injeksi, bisa untuk menampung obat, bisa untuk memberikan tadi nutrisi ya pada pasien tanpa mata jarumnya bisa, dengan mata jarumnya juga bisa. Seperti itu. Banyak banget ya Bu ya. Ya masalah ya, ini harus Anda tahu gitu ya. Nanti kalau Anda di rumah sakit pengadaan Anda tahu. Nah, ini tadi saya cerita tentang needle, ini jarum suntik. Nah, jadi digabungkan dengan alat suntik siring. Tadi saya sudah cerita ya. Nah, ini kalau diilustrasikan ini yang 18 gini. Kemudian ada yang 23 ya, 24 itu makin gede angkanya semakin kecil ya diameternya di sini dan panjangnya. Yang lain-lain ya untuk kateter yang lain kita punya gliserin ya. Ini biasanya digunakan untuk mengisi gliserin kemudian dimasukkan ke anus gitu ya. Untuk pasien-pasien yang memang kita ingin segera kita kosongkan isi perutnya. Pada kondisi pasien apa? Misalnya pasien yang kecelakaan, kita perlu untuk mengoperasi gitu ya. Jadi kita perlu harus menghabiskan isi perutnya. Tapi kalau pasiennya nggak sadar nggak bisa. Tapi kalau pasiennya sadar Anda tinggal kasih Dulcola aja, nanti lagi beberapa jam dia ke belakang BAB gitu ya. Tapi kalau untuk pasien yang nggak, biasanya kita kasih gliserin nanti biar bisa dia cepat keluar isi perutnya. Ini ya kayak gliserin atau larutan sabun. Nah, yang berikutnya ya, alat-alat yang lain ya. Oke. Ini alat-alat kuret. Ini kuret ya. Jadi saya cuman memberikan secara umum ya, apa yang biasanya kita adakan di rumah sakit gitu ya. Nah, ini kuret. Jadi nanti yang masuk ujungnya ini yang ada lubangnya ya, ini juga biasanya untuk membersihkan sisa-sisa dari rahim pasien setelah melahirkan ataupun abortus ya. Oke. Berikutnya adalah alat-alat untuk diagnosa penyakit. Saya ngomong aja dulu ya, nanti Anda bisa bertanya belakangan. Ini kayaknya Anda sudah paham, ini adalah buku tes buta warna, namanya Ishihara Test for Color Blindness. Ya, jadi Anda harus diminta, Anda kayaknya tes ini ya, karena di farmasi nggak boleh buta warna. Kalau buta warna nanti Anda nggak bisa menentukan titik titrasi biasanya. Kemudian yang paling penting sih pada saat pencampuran obat ya, kalau Anda buta warna susah nanti. Sehingga nanti tes buta warna. Kemudian sekedar Anda tahu aja, ini namanya chart vision Salen. Ya, untuk melihat ketajaman penglihatan. Istilah-istilah aja.
Nah, ini namanya refleks hammer. Mungkin sekarang udah jarang dokternya pakai ya. Tapi kalau Anda masih ke dokter-dokter yang lulusan lama gitu ya, mereka sangat teliti biasanya pakai refleks hammer ini untuk ngelihat kita refleksnya bagus atau tidak. Ini adalah tong spatel. Ya, ini nanti dimasukkan ke lidah, biasanya digunakan untuk THT untuk melihat kondisi mulut ya. Nih. Nah, tapi sekarang orang jarang udah pakai seperti ini. Biasanya orang yang pakai disposable. Kalau Anda pernah ke THT gitu ya, atau ke dokter gigi, dia pakai disposable bentuknya kayak stick es krim, tapi lebih panjang. Yaitu namanya tong depresor atau tong spatel. Ya, jadi memeriksa untuk menekankan lidah. Misalnya ngecek amandel, faringitis, ini memang lebih banyak ke THT. Kemudian ini kita sebut laryngeal mirror, ini lebih banyak ke dokter gigi ya, untuk memeriksa keadaan dalam mulut atau tenggorokan. Tapi sekarang sudah canggih ya, untuk THT biasanya mereka sudah punya alat langsung gitu ya, yang bisa masuk ya, kemudian terhubung dengan PC, komputer sehingga untuk melihat kondisi mulut kita sangat gampang. Kemudian ada digital thermometer. Ya, orang sudah mulai meninggalkan yang kita sebut dengan raksa. Nah, ini juga biasanya kalau di praktikum, beberapa biasanya dipraktekkan, diminta dipraktekkan ya, karena tidak semua orang tahu bagaimana pakai digital thermometer. Ini di apotek kasusnya sering juga ya, mungkin besok kita cerita untuk ini. eh Pasiennya beli, kemudian sampai di rumah, karena dia nggak bisa pakai, rusak, dibalikin ke apotek, nggak bisa dia apain. Nah, harusnya ketika pasien membeli ini, juga adik-adik bisa melakukan KIE, bagaimana cara memakainya. Nah, dulu adanya pakai air raksa, tapi sekarang air raksa sudah dihindari karena berbahaya ya. Ketika pecah itu biasanya sangat membahayakan lingkungan sekitar. Nah ini apa Bu? Nah, ini adalah obstetric stetoskop, biasa dipakai untuk bidan untuk mendengarkan suara ya atau denyut jantung bayi. Jantung bayi dalam kandungan saat hamil. Ini Anda sudah tahu ada stetoskop ya, biar tahu aja sekedar. Ini orang biasanya lebih sering bilangnya tensimeter ya, tapi sebenarnya nama yang benar adalah sphygmomanometer namanya ya, bukan tensimeter, tapi memang untuk mengukur tekanan darah. Tapi sekarang sudah yang kayak gini udah ditinggalkan, biasa kita pakai yang digital. Memang kadang-kadang digital tuh riskannya lebih banyak, mungkin tidak akuratnya ya, ketika tidak dikalibrasi. Cuman kalau yang ini memang perlu tenaga ahli untuk mengerjakan. Kalau Anda sendiri saya rasa nggak bisa. Jadi kita belajar ya. Ini yang tadi ya, yang tinggal ditekan-tekan aja. Yang tadi pakai raksa, yang ini. Nah, ini yang sphygmometer yang sudah canggih gitu ya. Anda tinggal lihat sistol dan diastol Anda di sini untuk bisa menentukan. Ya, ini juga dulu diprotes ya ketika apotek menyediakan pemeriksaan urin, kemudian glukosa dengan stick dan tensi itu di apotek gratis ya. Jadi kita diprotes oleh teman-teman dokter. Tapi sebenarnya uh, ini kalau menurut saya sih kompetensi yang memang harus dimiliki semua gitu ya, termasuk perawat dan sebagainya. Karena kalau kita di apotek kita jualan glukostik darah gitu, kalau kita nggak bisa pakai kan lucu juga. Atau kita nggak KIE pasiennya cara pakai kan nggak benar juga gitu ya. Jadi terlepas dari itu mungkin ada dilema polemik juga gitu ya. Kita tidak boleh yang ini, tapi teman-teman di dokter bisa menyimpan obat di rumahnya untuk dijual gitu ya. Ya nanti silahkan dianalisa sendiri. Oke, yang berikutnya lupa saya tadi ya. Nah, yang ini juga kurang beraturan. Nah, untuk yang ada lubang-lubangnya ya tadi ya. Kalau yang tadi kan kateter ya, karena ada saluran. Nah, biasanya yang lubang seperti ini ya. Nah, kita sebut dia dengan spekula. Jadi nanti macam-macam ada spekulumnya. Tadi yang untuk pendengar jantung bayi, kemudian ini kita juga punya ini ya, spekulum ya.
Ini bisa untuk masuk ke dalam liang rongga, ya. Bisa telinga, bisa hidung, gitu ya. Jadi nanti spekulum itu ada macam-macam. Ada nasal yang untuk di hidung, kemudian itu nasal ya, yang masuk ke hidung, biasanya THT. Ini juga THT, ear speculum ya, untuk memeriksa rongga telinga. Ini zaman dulu ya, sekarang saya sudah cerita dokter THT itu biasanya sudah dilengkapi dengan seperangkat komputer, kemudian ada kabel magnetik ya yang di ujungnya itu bisa masuk ke telinga ataupun bisa masuk ke mulut, ke hidung, nanti otomatis terlihat di layar. Kita sedang kenapa gitu ya, apa faringitis atau apa kan kelihatan. Kalau dulu kan masih pakai alat-alat yang tadi yang notabene kayaknya masih kurang canggih gitu ya. Kemudian ada rectum speculum untuk memeriksa lubang anus pada kondisi hemoroid ya untuk menentukan derajatnya. Yang ini adalah vaginal speculum lebih lebih banyak digunakan untuk memeriksa ataupun kalau misalnya ibu-ibu yang apa memasang IUD ya, jadi nanti harus dipasangkan spekulum dulu untuk melihat ya memasukkan alatnya, apa namanya IUD-nya atau biasanya yang pap smear ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah pernah pap smear. Harusnya belum ya kalau belum menikah. Nah, itu biasanya juga untuk ngecek apa IVA gitu ya pada kasus-kasus apa namanya pencegahan kanker serviks gitu ya. Nah, untuk ngambil apusannya di vagina juga biasanya pakai spekulum. Tapi sekarang orang sudah ninggalkan ini ya karena ribet harus disterilin setelah pakai. Sekarang ada vagina spekulum plastik nanti bisa Anda browsing yang disposable. Jadi sekali pakai puang, sekali pakai puang. Tidak dipakai untuk berulang kali. Saya rasa itu lebih higienis ya. Tapi kembali lagi masalah waste gitu ya. Penanggulangan nanti material yang dibuang itu karena akan lebih banyak sampah ketika kita pakai yang disposable, benar nggak? Ada plus minusnya. Nah itu mungkin yang terakhir kita bicara tentang alat-alat bedah. Ya agak cepat sedikit ya nanti biar Anda bisa diskusi juga. Nah alat-alat bedah seperti tadi saya cerita saya tidak kelompokkan ya karena semua jenis juga pakai hal yang sama, mau objin ya pada saat operasi, mau THT, mau bedah bedah, kemudian dokter kardiovaskuler yang melakukan apa namanya pasien yang dititipkan ke bedah. Ini nanti alatnya sama. Ketika kita bicara bedah hanya ada dua ya, yang untuk pisaunya gitu ya, yang kita sebut dengan scalpel dan bladder. Ya, nah ini pegangannya namanya scalpel. Ini terpisah ya. Nah, yang ini yang berkali-kali pakai. Makanya tadi saya bilang saya mohon maaf tidak bisa memisahkan secara signifikan bahan habis pakai dan bahan tidak habis pakai rumah sakit ya. Karena ini nyampur. Kalau kita bicara ini namanya bladder ya, yang ini namanya scalpel. Bladder itu pegangan. Ini enggak sekali pakai, berkali-kali. Yang diganti adalah scalpelnya. Sama kayak kalian kurisan yang cowok-cowok, yang diganti kan siletnya ya. Jadi bukan bukan gagang siletnya. Tapi sekarang lebih banyak jadi satu. Jadi sekali pakai buang, gitu ya. Kalau zaman dulu ada silet yang dimasukkan, gitu ya. Saya ingat ya. Kalau bapak saya cukuran, nah itu. Jadi ada yang disposable, ada yang enggak. Nah ini sama alat bedah. Ini yang diganti nanti. Nah ini juga ada ukurannya, ya. Nah, ada bentuknya yang berbeda. Setiap bentuk ini memiliki fungsi tersendiri. Tapi Anda tidak perlu ngafalin, ya Dek-dek ya. Jadi Anda cukup nanti tahu nomor berapa. Misalnya eh, apa dokter bedah akan menuliskan di resepnya. Nanti tinggal nomornya, jenisnya, kodenya yang mana. Ya, apakah mau yang untuk kulit dalam, kulit luar, saya terus terang juga nggak hafal. Tapi yang saya hafalin biasanya kode dan nomornya. Ya, sama kayak jarum tadi. Nah, ini juga ada nomornya, nomor 9, 10, 14, dan sebagainya. Ya, jadi tinggal melihat itu saja. Nah, orang sering bilangnya juga selain scalpel ya, bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia sebenarnya, bisturi gitu. Tapi lebih sering-sering orang bilangnya bisturi daripada scalpel.
Orang bilangnya scalpel blade, scalpel handle, gitu ya. Jadi, biasanya sih saya bilangnya adalah cuman, scalpel dan blader gitu ya, atau handle gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau mau lengkap ya scalpel blade, scalpel handle. Tapi lebih sering orang bilang ini scalpel, kemudian blader. Blader itu handle-nya. Bisturi, tapi kalau di rumah sakit biasanya, bisturi 9 gitu. Bisturi bedah 9, nah kita sudah tahu yang mana nomor 9, seperti itu. Oke, di alat bedah juga ada spesifik, kalau yang tadi ada, ada kateter, kemudian ada, apa tadi, kok lupa saya, spekulum gitu ya. Nah di bedah kita punya juga yang kita sebut dengan arteri, yang kita sebut dengan klem, ya. Klem itu ada banyak, ada arteri klem nanti, dan klem-klem yang lain. Jadi ada force klem, ada force tongue klem, jadi intinya adalah alat penjepit. Ya, nanti namanya beda-beda. Ada yang kita sebut dengan arteri klem. Jadi ini memang khusus untuk memegang arteri, ini bukan gunting ya Dek-dek ya, bukan gunting operasi, ini adalah namanya klem. Klem itu memegang, jadi kalau Anda sering nonton emergency room gitu ya, di Indovision gitu ya, nah Anda pasti tahu ini. Jadi nanti dipegang di sisi-sisinya ya, misalnya mau bedah arteri. Jadi ada yang bentuknya bengkok, ada juga yang straight. Ini khusus untuk menjepit atau memegang arteri atau menekan. Jadi bukan gunting. Kalau gunting lain lagi, ya. Nah, ini juga klaimnya ada banyak ya. Saya kebetulan tidak semua. Nanti ada khusus klaim untuk memegang linen, ya. Jadi kalau operasi, kalau Anda lihat bagian yang operasi aja di lubang ya, kainnya. Nah, sisanya itu pinggir-pinggirnya akan dipegang. Nah, itu biasanya kita sebut dengan force tank ya, alat untuk memegang apa namanya, kain atau linennya. Kalau yang PPT saya yang lama ada, nanti saya bagikan kedua-duanya ya, saya tulis lebih lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah gunting, ya. Nah, gunting ini ada macam-macam. Nanti Anda bisa googling ya. Ada bandage scissor, nanti untuk mementong perban atau kain akan berbeda dengan gunting operasi dan berbeda dengan gunting kertas Anda. Ya, jadi gunting perban, kenapa kadang-kadang kain kasa atau perban di rumah digunting dengan gunting biasa itu susah, karena memang dia harus punya gunting khusus. Ya, kemudian surgical scissor, gunting operasi, ada macam-macam deh untuk gunting kulit, untuk gunting yang mana. Kita nggak belajar yang itu ya, tapi nanti kalau mau browsing silahkan ya. Mau yang tahu yang mana itu gitu ya. Yang penting kalau yang untuk bedah kita sebutnya surgical, untuk yang perban atau kain bandage ya scissor. Nah, untuk memotong jaringan tubuh ini kita sebut dengan dissecting scissor. Nanti boleh di googling. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, kita coba untuk tadi ya googling ya. Silakan kalau adik-adik ada yang mau bertanya. Nah, nanti bisa tadi yang mungkin belum bandage ya. Saya cari, saya buka dulu. Kok nggak ada? Ya, silahkan. Siapa yang mau ini? Sebentar ya. Izin bertanya Silahkan Ibu. langsung aja. Nggih, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya Judio, NIM 19. Jadi Ya, sebelumnya saya sebenarnya pernah magang itu di rumah sakit dan saya oke. melihat ada beberapa hal yang mungkin belum ditampilkan atau menurut saya unik untuk didiskusikan Ibu. Nah, Mm-mm. salah satunya itu adalah mengenai gini Ibu. Jadi ada bandage ultrafix itu kalau tidak salah itu kita potong-potong Ibu. Apakah memang seperti itu Ibu, kita potong-potong? Karena pas dulu itu saya memang motong-motong itu kerjaannya Ibu, pas di rumah sakit seperti itu. Mohon maaf Ibu, masih mute. Ya, oke. Berarti sudah tahu ya Julio ya. Oke. Nggih, sudah Ibu. Ya.
Ya, nanti ultrafix itu tidak masuk bandage ya, Julio, dia masuknya adalah plester. Nggih? Jadi ini, biar teman-temannya juga tahu. Nah, ini sama, ya emang bentuknya agak bulat gitu ya, kayak bandage ya. Nah, ini juga ada ukurannya. Nah, ini biasanya kita potong-potong ya, ultrafix ini untuk nutup, dia mirip kayak, gimana ya, dia perpaduan antara kalau saya bilang, plester dan, ini ya, dan, apa namanya, sebentar, ya, plester ya, tapi plester yang dalam bentuk banyak, panjang gitu ya. Dia nanti termasuk ada perekatnya sekalian. Ya memang kalau di BHP nanti tergantung dia makainya seberapa ya, Julio ya. Dia nanti bisa dipotong sebenarnya ini. Nah, ukurannya juga nanti tergantung kita butuhnya yang lebarnya seberapa. Nah, itu juga kalau dijual, saya juga jual di rumah sakit biasanya meteran. Karena pasiennya, tergantung berapa kali, biasanya kalau ini untuk nutup luka ya. Jadi kita perhitungkan berapa kali pasiennya mau ganti luka setiap hari, untuk berapa hari, sehingga kita bisa ngitung nanti dari luas lukanya, memang kita potong. Tapi kadang-kadang ada juga yang beli, ini, apa namanya, 1 box gitu ya, Julio ya. Nah ini makasih. Jadi ini masuk, dia agak unik ya, dia mungkin masuk ke perban juga, masuk ke, apa namanya, plester. Ya, makasih Julio. Jadi nanti bisa, teman-temannya juga bisa googling untuk ngelihat, ya. Sudah ya Julio, cukup ya? Izin bertanya lagi Bu, Oh nggih, ya lagi gimana? satu. Nggih. Heeh, nggak Jadi apa-apa. ada lagi satu Bu yang saya agak bingung itu cara penggunaannya atau di mana sebenarnya dia dipakai. Dulu saya sempat lihat Ibu syringe yang besar itu 50 cc. Terus saya tanya apa namanya penjaganya itu katanya dipakai di untuk feeding tube seperti itu Ibu. Jadi nanti untuk makan pasiennya digituin saya, tapi saya nggak tahu itu seperti apa caranya gitu karena bentuknya itu seperti syringe tapi nggak ada needle-nya Ibu. Seperti itu Ibu. Tapi mungkin bisa dijelaskan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, masih mute untuk mikrofonnya. Ya, ini kelihatan ya di sini ya? Terlihat Ibu. Ya. Nah, ini biasanya modelnya gini. Di feeding ada nggak ya gambarnya? Nah, saya ngerti maksudnya. Jadi biasanya ini nggak ada gambar. Nah, ini nih seperti ini ya, Julio. Ini. Ini mungkin adik-adik bisa lihat. Nah, ya ini ya. Nah, ini nanti ini susu biasanya gitu ya. Nah, lebih banyak memang bukan makanan ya, emang agak susah biasanya susu gitu ya, ataupun ada bubur yang benar-benar dicairkan sekali. Atau untuk bayi yang baru lahir biasanya mereka dikasih dextrose 5. Nah, nanti di sini ditumpung. Sebenarnya bisa aja sih pakai 5 cc tapi kan ngulang-ngulang ya. Apa namanya, kapasitasnya sedikit jadi pakai yang besar. Nah, untuk bayi mungkin bisa pakai 10 cc, 5 cc, tapi untuk yang besar kita pakai 1 cc gitu ya. Sorry, tadi 50 cc. Nah, jadi nanti dipasang seperti ini NGT-nya. Tadi kan udah Bu cerita ini dibuka ya. Katupnya masukkan ke sini. Nah, ini di sini seperti ini. Seperti ini Julio. Mungkin bisa ini ada gambaran ya. Sudah ya? Makanya tadi saya cerita, nah ini nanti harus nyampe ya, sampai pada lambung. Sehingga nanti ini harus diukur. Nah ini nasogastric tube NGT tadi ya. Nah ini nanti yang disambungkan ke tadi apa siringnya. Nah ini nanti kita ukur. Kalau kemarin kita di tikus kan ya kira-kira ya pokoknya udah masuk segini nih panjangnya gitu. Nah, kalau ini kita harus memastikan. Memastikan itu ada hitungannya dengan perawat ya. Dari hidung ke belakang ini sepertinya saya agak lupa, terus ke bawah sampai sini sekianlah panjang yang diperlukan. Makanya nanti NGT ini ada juga berbagai ukurannya tergantung dari hasil mengukur ya.
berapa panjangnya untuk diperkirakan sampai ke lambung. Nah, itu mungkin ada lagi? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi saya kasih Nggih. gambar aja, nggih, biar Itu aja Ibu. nggih, Mungkin ya. menambahkan nanti ada Heeh. apa namanya Ibu, Hmm. oxygen mask sama nebulizer mask itu Bu, Oh yang iya. apa namanya, yang belum tadi Ya, itu nanti dipresentasi. di bahan tidak habis pakai. Oh, Itu nggih kan Ibu. ya nanti kita tambahkan di sana ya. Nanti ada Terima kasih beberapa Ibu atas termasuk jawabannya. nanti ya insulin gitu ya, inhaler nanti kita lihatkan gimana cara makainya. Oke. Nah, ini tadi saya tanya yang soft bar-nya agak kelewat ya. Nah, ini modelnya seperti ini adik-adik. Nah, jadi ada ukurannya juga. Jadi ini nanti dibelah gitu ya, nanti untuk digunakan untuk melapisi tangan. Nah, setelah dilapisi dengan sorban, baru nanti diberikan biasanya gips ya, gipsum. Ini gipsum. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti fungsinya sorban itu biar tidak melekat. Ya. Ini udah Oh, ya. layar. Terima kasih. Ini gips ya. Nah, ini modelnya seperti ini nanti dicampurkan cairan khusus. Kemudian setelah di gips baru diberikan bandage seperti ini ya. Nah, ini elastic bandage. Ya, ini gipsnya. Nah, itu. Jadi ini tahapan pemasangannya. Ini gips tadi ya. Nah, nanti ini dihancurkan, nanti dibuat adonan untuk digips. Nah, sedangkan kalau elastic bandage-nya sendiri ya, untuk misalnya kayak ke Sleo, nah, elastic bandage itu modelnya seperti ini. Nah, ini juga ada ukurannya. Tadi kan Ibu cerita ya, misal untuk pergelangan tangan ini ya, kita butuh ini aja, yang 5 cm. Nah, misalnya, aduh saya keseluruhan ya, mungkin kalau ini masih bisa 5 cm balut-balut ya. Nah, mungkin di kaki gitu ya, kita perlu yang lebih panjang. Atau di arm, di lengan. Nah, ini kita perlu mungkin yang tergantung nanti ya, kalau lengannya agak panjang ke sini gitu ya, kalau orang yang dewasa kita pakai 10, 12, 15. Tapi kalau anak-anak bisa 5 sampai 7,5 cm. Nah, ini ada macam-macam. Nah, ini mungkin tadi yang belum saya ceritakan. Apalagi yang mungkin yang belum ya? Ini sih yang penting tadi ya, biar Anda tahu sorban, kemudian gip, kemudian elastic bandage yang mana. Jadi tahapan untuk masangnya yang mana. Ini penting, Pak. Ya. Ini tadi ya, mana yang lebih jelas ya. Wait, ini maybe ya, sebentar. Ini kok serem. Sebentar. Kita nggak ada kompetensi untuk belajar masang infus deh ya. Tapi kita tahu nanti ketika pasiennya kita mau infus gitu. Jadi Anda tahu siapkan apa saja yang diperlukan. Ini kelihatan nggak sih? Bentar. Biar nanti lihat ya. Ini nggak kelihatan. Jadi nanti sebelum pemasangan infus itu akan dipasang dulu, nih ya, bukan. Ini IV kateter dulu harusnya surflow, kemudian baru kita masukkan, ini nggak ada ya. Nanti kita lihat ya. Tahapan. Ini ya. Nah, jadi ini tadi kan ya, ini kita pasang dulu IV kateternya. Udah ya, biar tahu aja kita nggak belajar ini deh, tapi Anda tahu nanti ikutannya kalau saya masang infus saya siapin apa. Ini tadi ya, ini IV kateternya, kemudian ini tadi flashback chamber, ini needle yang di bawaan dari infusnya. Jadi nanti ini IV kateter ini nanti yang perpanjangan pena kita sama dengan wing needle tadi. Nanti kalau sudah terpasang ya baru kita masukkan tadi jarum yang diinfus itu. Jadi ini ada 2 yang ngatut.
Ya, seperti itu. Jadi nanti biar Anda tahu. Oh iya, IV kateter saya lupa. Nah, nanti bisa Anda baca. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, IV kateter. Nah, seperti ini ya. Jadi ini perpanjangan vena. Ini vena yang lebih besar ya ketika Anda diinfus misalnya di nadi gitu ya. Atau di atas telapak tangan. Ini yang kita pakai. Kok di nadi sih? Nadi nggak bisa diinfus kali ya. Di atas perasaan telapak tangan ya atau telapak kaki. Nah, beberapa IV kateter juga punya apa? Ini ya, port yang lain. Nah, ini tujuannya nanti untuk menyuntikkan obat. Kalau yang ini misalnya dia langsung ke satunya ke infus, mungkin langsung masuk ke vena juga kita kasih satu pot. Jadi nanti ada 2. Tapi kalau misalnya hanya untuk infus saja cukup untuk IV kateter yang biasa. Tapi kadang juga ada yang IV kateter biasa obatnya disuntikkan melalui infus ya, tergantung nanti kebutuhannya. Ini tadi yang saya lupa. Nah, ini IV kateter sama dengan wing needle tapi ini untuk yang pembuluh darah lebih besar dan bisa digunakan lebih dari 3 hari. Kalau wing needle nanti maksimal 1 hari saja, nanti harus diganti. Itu mungkin adik-adik nanti silahkan ya, tadi saya ada cerita apa tadi, Sofratul gitu ya, Daryantul, adik-adik pecah ya, ini yang, oh yang ini maksudnya Ibu isinya apa gitu ya. Jadi setelah kuliah nanti bisa dilihat. Karena nanti kalau di rumah sakit, praktek di apotek, ya ini yang lebih banyak yang mungkin Anda jarang tahu gitu ya. Kalau misalnya obat-obat sih saya rasa Anda sudah tahu ya. Urinbag dan urobag. Ini tadi mungkin ya, urobagnya nggak ada ya. Tadi urobag itu sampai 2 liter, 3 liter gitu ya. Urinbagnya nanti 1 liter gitu ya. Nah, ini sudah. Nanti kalau misalnya mau pas lihat pemasangan polikateter kayak apa, nanti silahkan di browsing. Itu mungkin dari saya, ada yang bertanya lagi sebelum saya cukupkan? Saya rasa udah Izin jelas ya. bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Oke, saya jujur lagi, Bu. Ya. Izin bertanya untuk hemodialisis set itu masuk BHP apa tidak, Ibu? Kenapa, Dek? Hemodialisis set, Ibu. Itu masuk BHP Hemodialisis. apa tidak, Ibu? Hemodialisis set itu sebentar. Terus Iya, Ibu. yang masuk hemodialisis set itu apa ya? Itu, Bu, yang untuk orang cuci darah itu. Saya Oh, sering dulu menyiapkan. oh, itu masuknya BHP harusnya. Tapi dia kan isinya Oh, macam-macam ya. enggak, Ya, Ibu, banyak isinya. iya, itu masuk dia ya. Jadi nanti ada NaCl gitu ya, masuk dia. Nanti kita coba minggu depan kita warming up ya, apa saja nanti yang masuk. Karena kalau kita bicara hemodialisa, kita bicara operasi, itu biasanya ada paket-paketnya dan digabung antara obat sama BHP. Nanti coba kita diskusikan pertemuan berikutnya. Nanti kalau yang di hemodialisa, bahan habis pakainya apa saja gitu ya. Kalau di operasi apa, kemudian di kamar persalinan apa gitu ya. Nanti coba kita setkan lagi. Tapi biasanya sih tidak tergantung tempat ya Julio ya. Lebih banyak ya kecuali tadi hemodialisa. Misal kayak tadi mereka lebih prefer minta nanti mau pasang kateter gitu. Kita udah tahu pasiennya BPH misalnya setelah operasi BPH. Kita ya tinggal masangkan kita tinggal ngesetkan untuk itu aja masang kateter drainase urin gitu ya. Entah itu mau operasi A, operasi B, operasi C, atau habis SC melahirkan ya kita nggak urusan dengan itu. Yang jelas ketika dia bilang saya mau pasang kateter, berarti saya siapkan Polycat tadi ya, apa tadi? Aquades gitu ya, terus pahit 10 cc, kantongnya, urin bagnya udah selesai. Gitu. Atau saya mau ngasih pasiennya ini apa namanya asupan makanan pasiennya ada di ICU tidak sadar kita mau coba pakai
NGT ya. Anda udah tahu apa yang harus disiapkan gitu ya. Jadi ada NGT ukuran berapa, tergantung nanti di instruksinya resepnya umur berapa, kemudian kita tambahkan tadi syring misalnya 50 cc untuk dewasa ataupun 10 cc untuk bayi anak-anak seperti itu. Ya adik-adik ya, kurang lebih nanti juga praktikumnya kita seperti itu. Ya mohon maaf kayak rebo, sebenarnya bisa sih cuman mepet banget kalau saya ajak anak ke rumah sakit terus saya tinggal, saya nggak enak juga sama Pak Gus Maha. Sementara nanti kita online aja seperti grup yang kemarin ya. Nanti pertemuan berikutnya minggu depan dengan Pak Gus Maha saya antar nanti. Sekalian saya bawakan bahan-bahan yang kemarin kita praktikumkan. Jadi nanti Anda bisa lihat langsung biar rumah sakitnya juga nggak repot untuk menyediakan. Saya punya sebenarnya semua. Ya, nanti kita lihat untuk yang Pak Gus Maha yang memberikan praktikum nanti saya temani Anda untuk di sana. Ya, mungkin nggak lama gitu, cuman paling nggak ada yang nganter Anda lah dulu. Ya, yang untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Ini dingin. Ada pertanyaan? Enggak, cukup? Oke. Sudah cukup, Ibu. Oke, ya. Terima kasih banyak adik-adik ya. Terima kasih ya Julio ya sudah aktif untuk hari ini. Terima kasih untuk semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat sore. Selamat Terima sore, Bu. kasih, Terima Bu. kasih. Selamat sore.